Shalom Super Youth. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau meninggikan dan memuji nama Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama serukan. Semua musuh gemetar. Katakan imanku. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Karena kaulah perisai dan kuat.
Tuhan kita Yesus. Amin. Mari sama-sama katakan, Kau bertahta selamanya. Kau berkuasa selamanya. Kau bertahta selamanya. Kau berkuasa
Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhan. Sama-sama katakan, hebat dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya, berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom teman-teman. Aduh suaranya pelan banget. Halo. Ampun gak ada ya? Oke. Shalom semuanya. Oke, banyak banget nih yang datang. Oke, aku mengucapkan selamat datang buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali datang di ibadah youth ini. Apakah ada? Oh ada nih. Oke, aku mau samperin dulu Halo, namanya siapa? Boleh kenalan? Boleh. Namanya siapa? Elizabeth, panggil El aja. Oh, Elizabeth, panggilnya El. Oke, kita beri salam dulu ya buat El ya. 1, 2, 3. Halo El. Oke, selanjutnya siapa nih namanya? Christina. Christina. Kita sapa Christina bersama-sama. 1, 2, 3. Halo Christina. Oke, mungkin besok bisa datang lagi ya ke ibadah youth. Oke, apakah ada lagi kawan-kawan? Oh ada. Oke, kita kenalan dulu. Oke, aku mau kenalan. Halo, nama kamu siapa? Fael. Fael. Halo Fael. Kamu nama siapa? Belum. Namamu siapa? Noel. Noel. Oke, halo Noel. Ada lagi. Siapa nih? Sebelah mana? Hah? Belakangnya Alexa. Ini. Oke, halo. Halo, namanya siapa? Anica. Oh, Anica. Kita sapa Anica ya. Hai Anica. Bisa datang ya teman-teman untuk ibadah selanjutnya. Oke. Ada lagi. Makasih sudah mengingatkan. Ini ya. Oke, halo, nama siapa? Peter. Peter. Hai Peter. Oh, nggak ada yang nyapa. Hai Peter. Oke, untuk pengumuman selanjutnya, kita ada teman kita yang berulang tahun di minggu ini. Yeay. Siapa aja nih kira-kira? Oke, untuk selanjutnya ada tanggal 22 Juli, Nicholas Fernando Indarto. Oh, yang baru ada lagi. Enggak, udah pernah kan? Udah. Oke, boleh maju ke depan. Kita beri tepuk tangan untuk Kak Niko. Selanjutnya ada tanggal 25, Catherine Natalia Hermawan. Gak datang. Lalu tanggal 27 Juli, Novel Christian Purwanto. Gak datang juga ya? Oke. Kak Niko, apa nih yang jadi harapannya untuk 1 tahun ke depan? 1 tahun ke depan sehat, karir, jodoh. Amin. Oke, aku minta tolong untuk Elvans untuk mendoakan Kak Niko. Ya, teman-teman, mari kita sama-sama berdoa untuk
Kak Niko ya yang ulang tahun. Selamat malam Tuhan Yesus, kami bersyukur atas penyertaan-Mu yang selama ini Engkau berikan di hidupnya Ko Niko pada malam hari ini. Kiranya kami sama-sama ingin mendoakan Kak Niko yang berulang tahun, kiranya Engkau makin memberkati hidupnya, baik di karirnya, kesehatannya, keluarganya, pertemanannya, dan hubungannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau terus memakai hidup Kak Niko untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hadiahnya bisa diberikan kepada Koniko. Mirip nih sama bajunya. Oke, yeay. Mau foto dulu? Terima kasih kok, selamat ulang tahun. Oke, untuk pengumuman selanjutnya, doa revival youth hari Kamis 1 Agustus akan diluburkan ya teman-teman. Dan minggu selanjutnya akan diumumkan lagi untuk doa revivalnya. Oke, yang selanjutnya kita akan dibuka kelas discipleship journey, kelas camp khusus youth, yaitu tanggal 10 Agustus 2024. Dan kelas akan dimulai setiap Sabtu setelah ibadah Super Youth. Pendaftaran dan informasi bisa hubungi ke Kakak Septian yang ada di depan, oke? Setelah ini akan diadakan rawat pengurus, untuk pengurus bisa datang setelah ibadah ini. Dan selanjutnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu untuk penyertaan-Mu seminggu ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati apa yang akan kami berikan ya Tuhan dari hati kami supaya dapat memberkati dan berguna bagi sesama kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih, selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama jemaat Tuhan, kita dapat bangkit berdiri. Kita akan memujikan pujian ini bersama-sama. The highest King will welcome me. I was lost, but He brought me in. Oh, His love for me. Oh, His love for me. Who the Son sets free. Oh, He's free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. There's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes,
Kami percaya Tuhan, Kau yang memenuhi kehidupan kami dengan penuh pengurapan, dengan penuh pengharapan, mengubahkan kami, menguatkan iman kami supaya kami tidak jatuh ke dalam dosa. Kaulah penyelamat kami. Engkau yang telah mengangkat kami dari kutuk dan maut. Mari sama-sama jemaat Tuhan katakan, I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. My Savior, the one who will never fail. He will never fail. My Savior, the one who will never fail. He will never fail. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. Come on, everybody, sing. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. You'll never fail. Yes, God, you never fail. Trust in God. Mari jemaat saja nyanyikan. Savior, the one who will never fail.
dengan penuh iman. Trust in God, my Savior Tuhan. Katakanlah dengan penuh iman, dengan penuh pengharapan kepada Tuhan. He will never fail. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never He will never fail. Kami taruh iman percaya kami Tuhan ke dalam lingkup kuasa-Mu. Engkau yang menutup bungkus setiap kami, menguatkan dan memberikan pengharapan penuh yang sungguh dahsyat buat setiap kami Tuhan, yang memperbarui hidup kami, mengubahkan hidup kami menjadi lebih baik dan lebih baik lagi Tuhan. Kami percaya sungguh nyata hadirat-Mu dan penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kamu serahkan Tuhan seluruh hidup kami ke dalam tangan dan ke dalam kuasa-Mu Tuhan. Dan malam ini Tuhan kami siap buat menerima berita kemenangan yang daripada Engkau Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan, thank you Lord. Mari sama-sama Tuhan yang percaya kita katakan amin. Teman-teman dipersilahkan untuk duduk kembali. Shalom, shalom semuanya. Luar biasa, anak-anak muda di tempat ini keren banget ya. Oke teman-teman, tadi dari awal saya datang ke tempat ini itu tadi WL Singer masih latihan, lagu terakhir kayaknya ya. Tapi saya masuk, saya ngerasain satu hadirat yang luar biasa, mereka masih latihan. Pujian, penyembahan tadi, saya juga ngerasain Tuhan punya rencana yang indah buat setiap kalian yang ada di tempat ini. Amin. Buka hatimu, izinkan Tuhan bekerja malam hari ini. Teman-teman,
Ini pengalaman pertama saya untuk sharing di youth gitu ya. Kalau di kids pernah, di iCare juga pernah gitu. Tapi di youth itu dengan anak-anak muda baru pertama kali. Luar biasa, tantangan yang luar biasa gitu ya. Tapi saya yakin dan percaya, tahu nggak teman-teman? Saya ingat, Tuhan ingatkan saya pada satu kejadian yang amazed banget buat saya hari ini. Tahun lalu saya ada di sini ya, ikut ibadah youth pertama kali itu waktu pelantikan anak-anak sekolah minggu yang tahun lalu. Dan di situ yang sharing itu Elven. Dia bilang itu Dia bilang itu pengalaman dia pertama. Tahu nggak? Yang saya lakukan adalah saya cuma senyum-senyum. Saya senyum sambil sesekali menitikan air mata. Kenapa teman-teman? Saya bangga. Saya pernah ngajar Elven di kids dan hari itu saya melihat Tuhan bekerja dengan luar biasa. Dari seorang anak kids beralih ke youth dan Tuhan pakai dengan dahsyat. Saya bangga kalau Tuhan bisa melakukannya buat Elven. Tuhan juga melakukannya buat setiap kita, amin. Dan hari itu respon saya, waktu itu Elven Bu Tere ya yang bilang ya gitu. Katanya Elven itu lihat Bu Tika senyum-senyum gitu, jadi itu bikin dia semangat. Teman-teman, hari ini ya, setiap engkau yang ada dimanapun tempat duduknya, respon yang baik itu akan membawa engkau mengalami kebaikan demi kebaikan Tuhan, kedahsyatan Tuhan dalam hidupmu, amin. Makanya respon ya, malam hari ini syaratnya adalah respon. Apapun itu, sekecil apapun, ketika engkau merespon, engkau akan mengalami Tuhan. Jangan diem aja. Oke, anak youth nggak ada yang seperti itu ya. Apalagi youth ASJF Lamongan Indah itu lebih dahsyat lagi, oke? Amin. Oke, ya. Hari ini saya dikasih tema sama Elven itu tentang pemulihan citra diri, ya. Self healing. Oke, boleh nggak Bapak ditampilin? Waktu dapat tema ini ya teman-teman, itu bingung juga ya. Kenapa ya? Apa maksudnya Tuhan? Aku juga bingung. Aku harus sharing apa gitu. Ternyata gitu. Nah ini yang saya mau bilang sama teman-teman. Kalau teman-teman itu dapat tugas, mau dulu ya. Apapun, Asher mau tugas apa gitu ya. Nata kursi, mau dulu. Percaya teman-teman, apapun yang teman-teman tangkep, teman-teman mau, itu Tuhan lakukan sesuatu buat teman-teman. Even cuma nata kursi ya, dalam tanda kutip. Orang bilang, alah cuma nata kursi kan ya gampang gitu ya. Tapi kalau teman-teman mau, teman-teman bisa mengalami Tuhan loh dari nata kursi. Oke, amin. Sikapi dengan baik, oke. Responi dengan baik apapun yang dijadwal ke teman-teman. Apapun itulah ya. Gak ada pelayanan yang ecek-ecek gitu ya. Semua pelayanan baik. Nah teman-teman, tentang ini self healing ya. Sebelumnya kita mau main dulu ya. Mengingat ini karena yang sharing anak guru sekolah minggu bawaannya gitu ya, mau mainnya simple aja ya. Tentang pemulihan citra diri itu Elven kasih notnya, tante bingung ya apa gitu. Nah ternyata teman-teman, pemulihan citra diri, namanya pemulihan berarti pasti ada sebelumnya sakit, ya kan? Makanya dipulihin, sakit gitu. Nah sekarang kita mau cek dulu, kalau ngomongin citra diri itu identik sama sebuah cermin. Di sini punya cermin semuanya di rumah? Suka bercermin? Suka? Iya, mau berangkat ini aja cermin. Terus sampai di parkiran cermin lagi di spion ya kan. Awul-awul enggak gitu kan rambutnya, lipstiknya cemong-cemong apa enggak gitu ya. Kalau boleh touch up lagi, tadi WL Singer gitu ya, touch up lagi gitu. Nah ngomongin soal cermin itu kan kalau analoginya cermin itu satu benda yang bisa melihat kita. Ya kan, kita seperti apa, kita dandan gitu, oh udah bagus, alisnya enggak satu ke atas, satu ke bawah gitu kan. Kita butuh cermin untuk melihat diri kita. Nah sekarang saya mau bagaimana teman-teman,
Tunggu dulu sebelum pertanyaannya ya. Ada sesuatu tunggu ya, bareng-bareng nanti. Di bawah kursinya teman-teman. Nah, yang dapat sesuatu itu teman-teman dapat berkat. Ya, coba cek dulu di bawah kursinya. Siapa yang dapat? Ada? Oke. Oke. Jose beneran itu kursimu enggak? Oh bener. Ya, ya. Dipegang dulu ya. Dipegang, oke. Sudah ada berapa dari sisi kiri? 1, 2, ada lagi? 3, Joel. Sini ada berapa? 1, 2, sama Jose 3. Oke, nah peraturannya seperti ini. Nanti yang nggak bisa jawab pertanyaan saya, gitu kan. Misalnya aku nyerah deh tante gitu ya. Kasih itu coklatnya ke teman lain terserah kamu. Oke. Kalau teman itu bisa jawab, maka teman itu yang dapat coklatnya. Tapi kalau kamu nggak rela ya harus bisa jawab. Oke. Begitu seterusnya. Siap ya? Oke. Mulai dari siapa dulu teman-teman? Ayo. Siapa? Jose. Kamu paling icon ya di youth. Boleh Jose, berdiri Jose. Pertanyaannya adalah teman-teman WL ada yang bawa tadi mic? Boleh? Oke, ya. Pertanyaannya adalah Jose. Jangan ceritakan nanti panjang lebar ya. Kamu gantiin tante sharing nanti malahan ya. Jose, jawab satu hal gitu ya yang menggambarkan tentang kamu. Menurutmu itu kamu itu seperti apa gitu. Jangan panjang-panjang ya Jose, nanti kita pulang malam. Kalau kata Juliet, tiap ke Chris. Oh iya. Yeah. Menurut Jose. Apa ya? Yang lain suka berdoa. Dengerin lagu. Hah? Suka dengerin lagu. Kalau orang biasanya nolep. Kamu tuh pribadi yang seperti apa? Nah, orang biasanya nolep itu nonton film, anime atau apa. Aku nolepnya di kamar pakai headset, dengerin lagu, udah tidur. Oke. Oke, aman coklatmu ya. Jose pilih dari yang tadi dapat coklat. Siapa tuh? Noel. Ayo coklatnya dibuang-buang. Oh, Noel yang baru ya. Oke, silakan Noel. Sama, pertanyaannya sama. Apa? Boleh, duduk boleh. Nanti nggak kelihatan cakepnya. Oh ya itu, cakep itu. Oh cakep. Wah, pede banget ya, luar biasa. Tepuk tangan dong buat Noel. Oke, satu hal yang menggambarkan dia cakep loh. Wih. Oke, Noel tunjuk satu. Udah kenal belum? Nggak kenal. Oh nggak kenal, ya tunjuk aja siapa. Joel. Oh Joel, ya. Yo Joel. Ulang lagi pertanyaannya. Bisa? Satu hal yang menggambarkan Joel. Semua sama dong. Suka nonton anime. Suka nonton anime. Ya oke. Yo Joel pilih satu. Hah? Yang Niko, sisi sini belum. Oh Niko belum ya? Oke Niko. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah berikan coklatmu ke teman sebelahmu. Oke. Hal apa yang menggambarkan Niko? Menurut Niko itu pribadi yang seperti apa? Enggak. Kalau untuk sekarang, aku pribadi yang tahu kapan harus bertindak dan kapan harus diam dan kapan harus mengandalkan Tuhan. Memang kita tetap mengandalkan Tuhan setiap waktu, tapi kapan kita harus berlari, kapan kita harus berjalan, atau kapan kita harus berhenti sejenak. Oke, tepuk tangan buat Niko, keren ya. Oke, Niko pilih satu. Teman yang ada di sisi kanan. Yang depan, masih ada siapa tadi? Moses sama satunya? Siapa? Stephen. Oh, Moses atau Stephen? Steven katanya. Stephen. Moses terakhir ya, gongnya.
Aku orang yang suka jalan-jalan. Suka jalan-jalan ya. Yang gabut di rumah mau jalan-jalan bingung sama siapa aja? Steven. Ya, terakhir. Moses. Jangan nyontek sebelah dong Moses. Malah diskusi. Apa? Suka Angel. Apa? Suka main game. Suka main game. Oke, ya thank you. Oke, tepuk tangan buat teman-teman semuanya. Luar biasa. Thank you ya responnya ya. Oke teman-teman, itu tadi kata teman-teman menggambarkan diri teman-teman ya. Seberapa banyak itu tadi coklatnya tante cuman bawa 6 ya kan. Kalau semuanya dapat boros namanya ya. Tapi kalau semua dapat mungkin di antara kita itu ada yang bingung menggambarkan diri kita tuh seperti apa. Benar nggak? Jawab sendiri dulu ya. Kadang kita itu nggak ngerti aku tuh orang yang kayak apa ya. Tadi Jose kalimat pertama bilang apa? Kata Juliet. Kan tante pertanyaannya menurutmu ya. Seringkali kita bilang menurutmu tuh aku kayak apa sih? Menurutmu tuh aku tuh piye tuh sampai bingung ya. Menilai dirinya sendiri kita tuh nggak ngerti gitu. Nah kembali lagi ke firman. Teman-teman, seringkali apa toh yang bikin kita nggak ngerti terhadap diri kita? Yang menutupi itu semua kenapa sih? Ini kayaknya di firman kemarin deh Elven ya. Luka, pahit. Itu yang bikin kita nggak kenal siapa kita. Sadar atau enggak? Kepahitan, luka itu bikin kita nggak ngerti siapa toh kita ini. Kita nggak kenal jati diri kita. Kita cuman bilang apa? Oh, aku tuh orang yang lemah. Tadi saya bilang di awal, waktu Elven kasih ini apa ya maksudnya Tuhan. Ternyata teman-teman ya siapapun yang sharing di depan, siapapun itu teman-teman yakinlah. Kalau teman-teman ya yang udah pernah sharing, teman-teman bisa sharing juga ke teman-teman yang lain bahwa ketika kita mau sharing itu kita ngalami itu lebih dulu. Itu dahsyatnya Tuhan kita, amazing. Saya baru sadar, tadi pagi saya masih merenungkan firman ini ya, saya dibukakan oleh Tuhan. Hal pertama waktu Elven kasih jadwal, respon saya tuh apa sih? Hah? Gitu. Enggak ya, puji Tuhan. Oke Elven, enggak. Hah? Aku gak pernah loh aku itu share di youth. Gak ada gambaran, aku gak pernah datang, gak pernah lihat kurang lebih seperti apa. Saya gak cukup ke Elven ya, saya memastikan ke Bu Terry. Karena saya yakin Elven pasti diskusi juga sama Bu Terry gitu kan. Saya tanya ke Bu Terry, Bu beneran? Ibu yakin loh Tuhan itu ya sering gitu loh teman-teman. Tuhan itu kasih kita kepercayaan. Tapi apa toh responnya kita masa toh Tuhan? Masa aku bisa? Loh Tuhan aja yang ngasih loh teman-teman. Tuhan itu yang ngasih sendiri tapi itu kita nggak percaya sama pribadi yang memberikan segalanya dalam hidup kita. Masih tanya Tuhan mosok sih aku bisa? Sama, saya juga respon pertamanya gitu, saya bilang sama Bu Tere yakin saya bisa. Mau saya aja nggak yakin saya bisa. Seberapa sering kita melakukan seperti itu teman-teman. Tuhan kasih kepercayaan melalui siapa saja orang-orang di sekelilingmu. Tapi seringkali kita merendahkan diri kita. Padahal ya firmannya Mas Septi waktu ultah youth, kita itu berharga, kita diciptakan serupa dengan Tuhan, bayangin. Serupa dengan gambarnya, sama, gak KW loh, sama kayak Tuhan. Kalau Tuhan kita itu mampu, maka Tuhan yang akan memberikan kita kemampuan. Tapi seringkali apa respon kita? Tuhan aku gak bisa, hello, kamu gak percaya sama Dia yang menciptakan kamu, yang memberikan engkau kemampuan. Kita sedang merendahkan Tuhan ketika kita bersikap seperti itu. Tanpa kita sadari. Ketika kita pahit, ketika kita luka, apa sih yang bikin kita luka? Statement dari teman, meremehkan, atau keluarga, papa mama, atau keluarga yang enggak baik-baik saja. Teman-teman, saya ini dari keluarga yang Kristennya enggak dari lahir
ya. Papa mama itu Kristen setelah berkeluarga gitu. Jadi setelah punya anak-anak kami, mereka pindah ke Sumowono, tahu Sumowono ya? Desa gitu ya. Bandungan ke sana lagi. Nah, itu saya produk desa gitu. Di sana mereka baru mengenal Tuhan. Baru kami anak-anaknya dikenalkan gitu. Tapi di perjalanannya yang saya ya, pengalaman saya yang saya hadapi adalah papa mama itu sering sekali bertengkar. Dan itu bikin saya nggak nyaman gitu ya. Bosen gitu loh di rumah, cuman dengernya pertengkaran terus. Papa backgroundnya adalah seorang tentara. Tahu ya, tentara itu keras. Masa kecil kami itu keras didikannya gitu ya. Jadi kalau anak-anak itu kan masa kecil masih ada bubuk siang gitu kan. Kalau nggak tidur siang nggak cuma dibentak gitu ya. Jadi bersyukur yang sekarang itu kalau nggak tidur siang ya udah main HP gitu ya. Kalau dulu saya tuh dipukul pakai, tahu nggak palang pintu? Zaman siapa ya? Ketahuan ya tuanya ya, nggak ada zaman sekarang ya. Palang pintu atau gagang sapu. Ya, bayangin rasanya kayak apa. Itu sudah makanan sehari-hari ketika kami nggak nurut sama orang tua. Papa seperti itu gitu ya. Pukul, terus belum lagi pakai ini. Mas Septi tahu nggak apa sih orang Jawa bilang gablok yang buat mukulin kasur, tahu ya Mas ya, yang bentuknya kayak makanan jajanan apa sih, ya pikirannya makanan. Nah itu pokoknya seadanya di rumah tapi semua yang keras, luar biasa ya. Ini paha ini semua badan itu sudah biasa dengan pukulan gitu, dan itu membuat nggak nyaman. Sampai satu ketika saya ngomong gini sama Tuhan, Tuhan aku tuh pengen kalau lihat keluarga yang manis gitu ya, harmonis, papa mama sama anak-anaknya kelihatannya baik-baik aja gitu. Tuhan aku tuh pengen ganti papa mama. Tapi sekarang saya menyadari ternyata rumah tangga itu juga nggak sesimpel itu gitu ya. Jadi itu sebenarnya wajar-wajar aja gitu. Kalau yang rumah tangga itu rumit gitu ya, banyak permasalahannya itu lumrah. Setelah saya berkeluarga saya baru menyadari ya, kalau sederhana itu namanya rumah makan ya kan. Kalau rumit tuh baru keluarga. Nah tapi ternyata teman-teman tanpa saya sadari itu membentuk pribadi saya yang seperti apa? Yang minderan, saya nggak pedean. Mungkin sampai hari ini juga masih ada kebawa gitu ya, sisa-sisanya, ampas-ampasnya gitu ya. Nggak pedean gitu. Saya nggak percaya diri karena saya nggak tahu ya gitu apa yang membuat seperti itu. Tetapi saya merasakan itu dampak dari apa yang saya lihat setiap hari di keluarga. Saya yakin teman-teman di tempat ini nggak separah itu ya. Saya yakin teman-teman di tempat ini jauh lebih baik. Tapi kalaupun ada, teman-teman, jangan sampai teman-teman itu bertahan dengan luka itu. Ada sebuah statement yang mengatakan waktu yang akan menyembuhkan. Pernah dengar? Waktu yang akan menyembuhkan. Saya nggak setuju. Ketika engkau membiarkan, bukan waktu yang menyembuhkan, lukamu semakin parah. Ya, kalau orang sakit baru sedikit gitu, kalau dibiarin gak diobatin, maka jadinya komplikasi, bener kan? Sama, luka hati itu kalau gak segera diberesin, itu memperparah keadaan, memperburuk situasinya. Jadi gak bisa kita biarin gitu aja, gak bisa udahlah, ya sudah memang kayak gini kok. Aku punya papa mama yang seperti ini, beresin hatinya. Ya sudahlah, mungkin apa? Mungkin masalahnya teman-teman. Mungkin ada yang di pendidikan ngerasa nggak pintar. Saya juga biasa-biasa aja kok. Nilainya merah terus. Ya sampai lulus SD nilainya pas-pasan. SMP pas-pasan. SMA pas-pasan. Atau mungkin yang sering bermasalah. Di sekolah orang tua dipanggil terus. Ya karena telat bayar SPP. Malu nggak? Malu, bener nggak? Sebagai anak kita malu nggak kalau kondisi seperti itu? Malu nggak? Malu, apalagi guru kasih surat, malu. Itu bisa jadi pahit loh kalau kita nggak aware. Ya,
Orang yang terluka sadar apa enggak teman-teman? Orang yang terluka itu akan cenderung melukai. Pernah enggak ketemu orang yang enggak ngapa-ngapain dia ngomong hai gitu aja tuh rasanya nyelekit gitu. Pernah enggak? Enggak ngerti, kita tuh enggak ngerti kenapa ya kok orang ini tuh rasanya nyebelin banget gitu ya. Sebaliknya kita pernah ketemu orang yang enggak dia diem aja tapi lucu aja orang ini kok gemesin gitu ya. Padahal dia diem, sama-sama diem bisa responnya beda. Betul ya? Nah ya, orangnya ngomongnya tuh kayak udah dialus-alusin, tapi rasanya di hati ini kok nancep gitu ya. Mungkin dia luka di hatinya, sehingga keluarnya adalah cenderung melukai orang lain. Nah sekarang pertanyaannya Tante, aku tuh pengen bertumbuh, tapi gak bisa. Gimana? Kabar baik buat setiap kita bahwa Tuhan Yesus itu datang bukan hanya untuk orang yang sehat, amin. Tapi untuk setiap orang yang sakit, dia juga datang untuk setiap kita tanpa terkecuali. Ini dampak yang pertama, ketika kita enggak beresin hati kita, ketika kita biarin waktu nanti yang akan menyembuhkan, maka yang keluar adalah kita terus menyakiti orang lain tanpa kita sadari. Hati-hati. Ketika kita menyakiti orang lain dampaknya lebih buruk lagi. Virusnya semakin menjalar kemana-mana. Kayak ingat ya virus pandemi kemarin kan? Kalau nggak diberesin, segera nggak diputus, nggak dikasih vaksin, maka akan kemana-mana semakin banyak korbannya. Hati-hati. Introspeksi, cek hati kita, apakah ada luka di sana. Ada satu kisah yang menarik teman-teman. Di 1 Raja 16 ayat 15 teman-teman bisa buka Alkitabnya. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Yang lihat dari depan juga aminnya lebih keras. Kayaknya nggak ada yang buka ya, lihat dari depan lebih cepat ya. Firman Tuhan berkata bahwa dalam tahun ke-27 zaman Asa Raja Yehuda, Simri menjadi raja. Ia memerintah 7 hari lamanya di Tirsa. Sedang rakyat berkemah mengepung Gibeton yang termasuk wilayah orang Filistin. Satu tokoh yang menarik di sini Simri ya, jarang dengar, saya pun juga baru baca ini, luar biasa ya. Dia itu menggantikan Raja Ela. Teman-teman kalau baca di perikop sebelumnya ya, dia menggantikan Raja Ela. Nah Simri ini adalah raja yang paling pendek masa apa? Masa penjabatnya. Betul, hanya ada yang tahu? Berapa abad? Luar biasa, abad sering baca Alkitab ya. 7 hari teman-teman, paling pendek. Cuman 7 hari menjadi raja. Nah siapa Simri itu? Dia adalah seorang panglima. Panglimanya Raja Ela ya. Nah teman-teman, untuk proses menjadi panglima, kira-kira dia itu orang yang bagaimana sih? Orang yang bisa menjabat sebagai panglima. Pastinya dia terpercaya, betul enggak? Loyal. Enggak mungkin orang yang enggak jenius, enggak pinter, enggak punya strategi dijadiin panglima. Ini bunuh diri ya rajanya. Tapi dia pasti orang yang luar biasa, yang bisa dipercaya, loyal terhadap kerajaan. Tapi apa yang terjadi, teman-teman baca kisahnya ya, sebelumnya teman-teman baca sendiri. Intinya adalah Simri ini mengkudeta, jadi dia membunuh si Ela supaya dia jadi raja. Bayangin, seorang panglima yang backgroundnya seperti itu kan, mestinya dia itu loyal. Tapi dia loh bisa melakukan itu, dia menyakiti rajanya, dia membunuh. Menurut saya ada luka yang sudah menumpuk dan menumpuk. Sekian waktu tidak diberesin, akhirnya itu yang terjadi. Dia melukai orang lain. Jangan sampai itu terjadi dalam setiap kita. Teman-teman mungkin gak sadar. Sakitnya baru 1, gak apa-apa kok tante, aku bisa kok.
Aku tetap pelayanan kok tante. Iya, enggak jaminan loh teman-teman orang yang pelayanan itu enggak pahit. Hati-hati, kita sebagai pelayan Tuhan yang ada di tempat ini ya mungkin banyak juga volunteer, be aware. Pahitkah engkau? Pahit bisa macem-macem ya ketika ditegur. Siapa sih yang gak sakit? Ya sakit lah, saya aja ditegur ya sakit. Tetap sakit, tapi segera beresin. Segera sembuhkan. Siapa yang bisa lakukan? Kita. Kita harus bertindak, segera beresin. Kalau kita cuma diamin aja, ya sudahlah gak apa-apa. Memang orang itu kayak gitu kok. Besok pelayanan lagi, masih luka, numpuk. Besok ditegur lagi, celanamu loh tante terlalu ketat. Ganti, sakit gak? Ya tetap malu teman-teman. Meskipun itu udah ngomongnya halus, ya tetap ada rasa ini. Aku salah, kan tetap gitu. Enggak diberesin, maka besoknya apa lagi, numpuk dan numpuk sampahnya. Tanpa kita sadar, yang keluar dari mulut kita, tindakan kita hanya menyakiti orang lain. Karena apa? Yang di dalam diri kita itu sakit, citra diri kita rusak. Kita enggak sadar bahwa kita itu berharga. Terus numpuk lukanya. Seseorang yang berada di dalam under pressure, tekanan yang sangat luar biasa. Itu hanya karena tekanannya jauh lebih besar dari kemampuan dia untuk mengalahkan itu. Tapi kalau kemampuan dia untuk mengalahkan itu jauh lebih besar dari tekanannya, maka nggak ada namanya under pressure. Analoginya ya teman-teman, kalau tekanannya itu 30, tapi kekuatan teman-teman itu 50, bisa teratasi enggak? Bisa, kan tekanannya lebih kecil, itu tidak under pressure. Tapi kalau tekanannya itu 30, tapi kekuatan kita hanya 20, maka kita dalam kondisi under pressure, tertekan. Nah bagaimana supaya kekuatan kita itu up? Ada yang tahu? Biar nggak ngantuk dijawab. Ada yang tahu? Bagaimana solusinya? Apa? Oh ini ada yang bawa Alkitab enggak? Baca Alkitab. Udah itu rumusnya. Baca teman-teman. Baca di situ kekuatan kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan drakor. Oh bukan, pendengaran akan firman Tuhan, bukan yang lain. Bukan pendengaran akan sahabatku. Sahabat akan bilang sama, oh memang itu tuh memang kayak gitu. Memperparah keadaan. Bukan saya bilang sahabat gak baik loh ya. Tetapi manusia itu terbatas. Kecenderungan sahabat adalah membela sahabatnya, betul? Tapi kita butuh siapa? Suaranya Tuhan. Pendengaran akan Tuhan. Apa kata Tuhan untuk hidup kita? Tuhan, aku harus bagaimana? Ya kalau tadi sahabat bilang, memang kok biarin aja lah, wes orang itu memang nganyel ke. Tapi firman Tuhan ada nggak kayak gitu? Nggak ada. Ampuni. Sakit kok Tuhan, sakitnya tuh di sini kok suruh ngampuni. Susah dong, ya kan? Susah. Nggak gampang mengampuni. Mengampuni aja deh, satu itu aja, 1 poin. Padahal firman Tuhan itu banyak poin ya. 1 poin aja, mengampuni gampang nggak? Enggak. Siapa yang bikin kita mampu untuk mengampuni? Tuhan. Ya, pendengaran akan firman Tuhan. Nah sekarang pertanyaannya, baca firman enggak? Ya, kadang tante. Oh aku kan datang Jud terus tante. Datang Jud itu jadwalnya seminggu berapa kali Bet? 1 kali, kalau seminggu 7, satu minggu 7 kali lumayan lah ya, baca firmannya 7 kali. Jud itu cuma sekali. Loh tante aku datang super Sunday terus loh tante. Oke lah 2 kali. Tante aku
aku bantuin iKids loh Tante, denger firman juga. Oke, 3 kali. 1 hari ada berapa? 1 minggu ada berapa hari teman-teman? 7 hari. Kalau cuma 3 hari, 4 harinya denger apa? Ya kurang. Teman-teman, baterai siapa yang punya HP? Enggak ada yang enggak punya HP ya. Baterai HP aja dicas itu berapa kali dalam sehari? 1 kali. Minimal 1 kali. Kalau yang baterainya drop ya harus beberapa kali gitu kan. Baterainya dicas ya. Udah merah udah panik ya toh, ini di gereja gitu kan. Sambil dengar firman, hatinya merah langsung ke belakang cari colokan ya. Berapa dari kita yang kayak gitu. Lagi praise and worship, batinnya tulit langsung ke belakang cari colokan. Loh panik udahan. HP-nya lowbat itu sudah panik. Tetapi hati kita low, imannya kita itu low, teman-teman gak ada yang panik. Ih halo, mengerikan itu kita. Dalam kondisi yang mengerikan kalau kita gak aware. Kita baterai imannya itu sudah low, sudah merah tapi gak segera ngecas. Itu sebabnya kenapa sakit hati bisa terus menumpuk. Sakit hati bisa terus masuk. Luka itu terus. Karena kita gak pernah ngecas. Bagaimana iman kita bisa kuat? Kita gak pernah dengar firman. Kita gak pernah tahu maunya Tuhan dalam hidup kita. Karena yakin ya teman-teman, setiap kejadian punya rencana indah dalam hidupmu. Gak ada kejadian yang tidak punya rencana. Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu kreatif loh. Membentuk seperti ini, gak enak, kadang enak banget, dibawa ke atas, kadang turun. Loh itu kreatif Tuhan. Teman-teman kalau dibawa ke tempat ini terus sudah, ada di tempat ini terus kan dia bosen. Ya kan? Tapi Tuhan bawa naik, bawa turun, bawa naik lagi, bawa turun. Supaya apa? Kita mengalami kreativitas Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Kita bisa bilang Tuhan itu ada di saat aku kondisi terbawah. Tapi satu kali kita bisa bilang Tuhan ada ketika aku juga di kondisi yang paling atas. Sama-sama ya, saya pun juga masih belajar. Baca firman itu luar biasa, betul enggak? Memulai mudah, tapi konsisten itu yang susah. Ya kan? Yang baru aja dibentuk sama youth itu apa? Doa revival. Pertama kali, wah gampang gitu ya, langsung mungkin 20 orang datang. Pertemuan kedua, mulai 1 bolong, besoknya lagi. Konsisten itu enggak mudah teman-teman. Ya, memang butuh effort. Tapi percaya Roh Kudus akan memampukan. Itu yang pertama adalah kita bisa menyakiti orang lain. Dan yang kedua, ini yang lebih parah. Kita menyakiti diri kita sendiri. Satu Raja-Raja 16 ayat 18 berkata ya, waktu itu tadi kejadian Simri membunuh si Ela. Lalu dia jadi raja cuman 7 hari. Lalu setelah itu kondisinya adalah dia dikepung. Ada orang-orang yang gak terima dia menjadi raja. Lalu siapa dia gitu ya. Maka si kelompok orang ini juga mengangkat raja baru. Lalu dia dikepung, apa yang terjadi? Setelah Simri melihat bahwa kota itu telah direbut, masuklah ia ke dalam puri istana raja, lalu membakar istana raja itu, perhatikan yang kalimat terakhir, sedang ia sendiri ada di dalamnya dan ia mati. Kondisi tertekan, dia bingung harus kayak apa, terkepung oleh masalah, maka dia memutuskan untuk bunuh diri. Mungkin gak se-ekstrim itu kita ya kan. Tapi melukai diri sendiri. Lewat apa? Ya itu tadi statement, aku tuh gak mampu tante. Aku gak akan bisa deh sama seperti dia. Kalau dia bisa di sini gak mungkin. Aku gak akan bisa seperti itu. Ayo kamu coba pelayanan ini. Enggak bisa. Teman-teman, dulu saya itu waktu kecil, papa itu keluarganya adalah keluarga musisi, gitu ya. Ada yang pemain musik gitu, biola dan segala macam gitu. Ada yang vokal gitu, vokalnya itu arahnya ke seriosa gitu.
Nah, artinya papa itu telinganya peka terhadap suara-suara gitu ya. Suaranya sumbang atau enggak. Nah, saya itu kecilnya senangnya nyanyi, sok iye ya. Nyanyi-nyanyi gitu. Nah, papa bilang apa? Waktu itu saya nggak tahu, saya itu suaranya bagus apa enggak gitu ya. Papa bilang suara fals gitu. Tapi saya tetap nyanyi terus gitu. Saya nggak ngerti fals itu kayak apa ya. Pokoknya saya nyanyi gitu. Papa bilang fals, pokoknya terus seperti itu. Tapi teman-teman, luar biasanya Tuhan. Saya dibawa sampai hari ini, saya bisa pelayanan di WL, sesuatu yang gak pernah saya bayangin. Seorang anak yang nyanyi aja fals, saya gak pernah les vokal. Mungkin saat ini saya juga masih ada fals-falsnya gitu ya. Tapi saya ajaib sama Tuhan yang kreatif sekali. Tuhan membentuk saya sampai hari ini saya bisa pelayanan di WL. Itu mujizat yang luar biasa, tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Dia dahsyat. Kalau dia bisa melakukan buat saya, teman-teman juga bisa mengalaminya. Tuhan itu keren banget. Tanpa kita sadar loh teman-teman, saya dibawa dari sana pindah ketemu suami, dipindah ke sini pelayanan. Saya nggak pernah pelayanan singer, WL itu nggak pernah teman-teman. Kalau dulu pernah, awal saya pelayanan adalah pelayanan tamborin karena yang aman ya kan. Terus habis itu saya dipercaya pelayanan singer. Tahu nggak apa yang terjadi? Karena statement papa itu selalu terngiang gitu ya. Apa yang terjadi kalau nggak mic-nya saya jauhin, saya deketin tapi saya cuman umi. Kan yang sebelah suaranya kenceng aman gitu ya. Soundnya belum kayak gini, bisa dicek satu-satu. Oh tante nggak ada suaranya gitu ya. Dulu masih di desa, oh nggak sekeren AFJF Lamongan Indah dong. Tepuk tangan dong buat AFJF. Ya teman-teman nggak kayak gitu. Bisa cari aman, kalau nggak tak matiin kan nggak tahu. Nggak ada teman-teman di sound. Saya takut gitu ya kalau saya dengar-dengar, oh iya kok kayaknya fals ya, kayaknya nggak sama sebelah ya. Daripada aku malu ya tak matiin aja. Kalau enggak tak jauhin gitu. Nah tapi teman-teman hari ini luar biasa. Saya dibentuk melalui AFJF Lamongan Indah. Sehingga saya boleh percaya diri, Tuhan boleh memakai saya dengan luar biasa semua karena teman-teman yang ada di sini. Kalian semua berperan dalam hidup saya, pastor dan semua pastoralnya. Oke? Nah saya pengen setiap kita juga mengalami itu teman-teman. Jangan cuma saya dulu kayak teman-teman ada di situ tepuk tangan, suaranya bagus banget ya. Saya cuma bisa bilang sama Tuhan, Tuhan aku pengen suaranya bagus. Cuman gitu tak, aku nggak pengen jadi WL tapi aku pengen suaranya bagus Tuhan. Jadi kalau nyanyi itu nggak fals. Cuman pengen gitu, memuji tapi suaranya bagus. Ya Tuhan bawa nggak cuma di situ loh teman-teman. Apa yang kamu doakan? Tuhanmu sanggup memberikan lebih dari apa yang bisa kamu doakan. Oke, yang kedua hati-hati ya. Jangan sampai menyakiti diri sendiri. Be aware. Be aware. Seberapa dalam lukamu, coba introspeksi. Malam hari ini Tuhan akan melakukan sesuatu buat setiap kita. Saya yakin dan percaya Tuhan sayang pada setiap teman-teman. Saya yakin gak cuma yang di sini, yang teman-teman yang pelayanan mungkin sambil nyambi gitu ya. Yang lighting, FOH, mulmet. Saya yakin kau akan mengalami Tuhan malam hari ini. Tuhanmu dahsyat, Tuhanmu baik. Sangat baik. Saya punya waktu sampai kapan Elven? Ini sampai nggak lihat jam tadi ya. Udah santai ya. Sampai malam oke ya Elven ya. Oke. Ya teman-teman. Satu hal yang kita perlu sadari. Tadi ya hati-hati sama dampak. Ketika luka itu menumpuk, tidak segera diberesin, bisa menyakiti orang lain dan bisa menyakiti diri sendiri. Sebelum lanjut, saya ingat bulan ini awal bulan saya ketemu teman lama gitu. Dia tinggal di mana ya? Pekalongan kalau nggak salah, saya lupa. Intinya dia kota kecil gitu. Nah. Teman-teman dia tuh guru SMP, tapi ngajar juga sesekali di SMA gitu. Pemalang bukan Pekalongan ya, Pemalang gitu. Nah kota kecil itu tahu nggak teman-teman satu fenomena yang luar biasa. Entah saya yang baru tahu, teman-teman mungkin yang
suka lihat sosmed, tahu gitu ya. Atau memang ini baru, fenomena baru. Teman anak-anak SMP itu sudah banyak yang melukai dirinya sendiri. Istilahnya kata teman saya itu barcode. Tahu nggak istilah barcode? Melukai nadi. Itu banyak terjadi di murid-muridnya dia. Karena apa? Karena luka terhadap orang tua. Orang tuanya, ya itu tadi, cerai. Mamahnya selingkuh, papanya selingkuh. Mereka sering dihajar. Miris. Kenapa kok menyerang anak-anak muda? Hati-hati ya teman-teman ya. Karena kita itu dalam masa-masa yang rentan. Lagi mencari jati diri. Pengen tahu ya kan. Gak pengen diatur, bener gak anak muda itu gak pengen diatur. Kalau mamanya ngomong apa agak bentak sedikit pasti juga jengkel kan. Saya pernah muda. Jadi tahu rasanya, wajar, itu wajar. Asal teman-teman bisa kontrol dengan baik. Kamu punya Tuhan ya. Selalu baca firman itu tadi, kembali ke jalur yang benar, ke jalan yang benar ya toh, kepada relnya. Ketika kamu baca firman Tuhan tiap hari, ada yang ngingetin. Oke teman-teman, dia melukai diri sendiri. Ada lagi yang dia dua kepribadian. Teman saya bilang begini, jadi si anak ini entah kenapa ya, saya rasa juga mentalnya kena. Jadi ada satu waktu dia begitu sayang sama papahnya, dia ditinggal pergi sama mamahnya, entah kemana. Dia tinggal sama si papahnya, satu kali itu dia bisa sayang banget sama si papa. Tapi lain kesempatan dia bisa bencinya luar biasa. Dia gambar gitu kan, dia gambar terus cerita ke teman saya, ini apa? Ini papa, ini pisau. Bayangin bisa punya pemikiran seperti itu. Hati-hati, hati-hati teman-teman. Anak muda itu pintu untuk iblis masuk. Karena apa? Jangan sampai hati kita tuh lubang. Lubangnya karena apa tadi? Sakit, kecewa, ya kan? Gereja bisa nggak mengecewakan? Loh bisa, ini kan buatan manusia. Tapi siapa pribadi yang gak pernah mengecewakan dia? Tuhan, oke? Nah berikutnya, apa alasannya? Lalu aku harus gimana? Satu hal yang kita perlu tahu, di Yesaya 43 ayat 1 mengatakan, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau. Ganti nama kita ya, sama-sama ya, ulang dari depan ya, hai Yakub dan hai Israel diganti nama kita. Oke, 1, 2, 3. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Tika. Yang membentuk engkau hai Tika, janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Kita milik siapa? Tuhan. Ini alasan yang pertama, engkau berharga di mata Tuhan. Mungkin orang tuamu boleh menjelek-jelekan engkau. Apa toh anak pembawa sial. Maaf kalau itu yang terjadi, sorry. Ini di lapangan kebanyakan saya dengar cerita seperti itu. Mungkin gurumu mengatakan, wes kamu tuh memang bodoh. Diajari A sampai Z, yo tetep gue gak bisa. Terserah. Temenmu, sahabatmu nikung kamu, ya kan? Bisa kan anak-anak muda? Ya kan, ngambil pacarnya, sakit nggak? Sakit. Ditikung tuh sakit, apalagi sama sahabat sendiri. Atau pacar meninggalkan kita, sakit. Itu bagian dari sakitnya anak-anak muda, wajar. Tapi satu hal yang pasti, engkau berharga di mata Tuhan. Kalau pacarmu tidak menghargai engkau, tapi Tuhanmu menghargai engkau, amin. Kamu hidup bukan karena pacarmu, kamu hidup karena kasih Tuhan buat engkau. Kalau dia melukai engkau, itu artinya Tuhan sedang buka matamu bahwa dia bukan yang terbaik buatmu. Kualitasnya cuma segitu. Satu hal yang saya tertarik sama Mas Andi adalah bukan parasnya. Langsung cerita ya, curcol. Jangan bilang ya, tolong jangan di-share ke suami. Bukan parasnya, bukan ukuran tubuhnya. Teman-teman tahu ya, Mas Andi itu biasa.
Tapi apa yang bikin menarik dari dia? Dia bilang apa ke saya? Awalnya tuh saya nggak suka gitu, karena dia mendekati saya masih ada pacar gitu. Terus tiba-tiba ya itu tadi, pacarnya entah kemana, dia pergi nggak ada kabar gitu ya, judada bye-bye gitu. Lalu dia masuk, pinter ya, dia masuk di saat yang tepat gitu. Nah ini langsung jadi ide ya, cowok-cowok yang naksir siapa gitu ya, tunggu tanggal mainnya ya, cari momen yang pas. Nah dia bilang seperti ini satu hal yang saya pikir selama saya ada cowok yang dekat itu nggak pernah ada statement kayak gitu. Dia bilang begini, aku mencintai engkau nggak cuman kamu, nggak cuman tikanya, tapi aku mencintai engkau dan keluargamu dan satu lagi dan masalahmu. Keren banget. Cari laki-laki yang mencintai kamu bukan hanya karena kamu cantik. Nanti ketika kamu punya anak ya jadi gembrot, nah suami jadi nggak cinta lagi. Kalau cintanya hanya karena tubuh. Itu terbatas, ya dimakan usia bisa peot, ya kan? Bisa, loh tante aja udah keriput ini karena dandan gitu kan, jadi flagnya nggak kelihatan gitu ya. Oke, itu ada masanya teman-teman, cari pasangan yang benar-benar menerima kamu karena dia mengasihi Tuhan. Karena apa? Dia akan memperlakukan kamu dengan luar biasa, menghormati engkau, tidak akan menyia-nyiakan engkau. Tidak akan memperlakukan engkau dengan sembarangan karena dia takut akan Tuhan. Tapi ketika dia bermain-main, dia mencari kesempatan dalam kesempitan, sebenarnya dia tidak sedang mencintai engkau. Dia hanya memanfaatkan engkau. Hati-hati anak muda ya, mulai peka. Jangan cuma karena cowok ganteng ya. Ganteng banyak kok, oh masih banyak stoknya Tuhan, mau berapa? Mau 5 tapi gak boleh sayang ya, cuma 1 ya. Banyak stoknya Tuhan, tenang aja gitu, akan ada waktunya. 1, engkau berharga di mata Tuhan. Jadi gak ada alasan engkau sakit, engkau luka terus dan terus. Apa kata orang, apa kata dunia, terserah. Tapi kata Tuhan, dengar apa kata Tuhan. Satu hal ya teman-teman, masih aman? Aku sudah disemprit. Masih lama ini Bet. Gak apa-apa ya, gak apa-apa molor ya Elvan ya. Habis ini ada rapat ya. Oke. Kalau gitu lanjut aja deh ya. Oke, yang kedua adalah Yesaya 43 ayat 2. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Apa poin yang kedua adalah lalui bersama Yesus. Kemana engkau mau pergi? Masa depanmu, aku gak tahu pekerjaanku, aku gak tahu sekolahku lanjut. Aku gak ngerti, mama papaku gak punya biaya. Lalui bersama Yesus. Di sana dia katakan ya, kemana? Mau menyeberangi laut, aku bersama engkau. Melewati api, sesuatu yang luar biasa. Berat, tekanan mungkin ya. Tuhan bilang apa? Aku bersama dengan engkau. Lalui bersama Tuhan. Kalau kita sendiri gak akan kuat. Yakin. Tapi bersama dengan Tuhan, engkau sanggup melalui dimanapun. Tuhan akan bawa kamu. Poin yang berikutnya adalah, dia mengasihi engkau. Tuhan tadi bilang ya, di kalimat yang terakhir. Aku mengasihi engkau. Itu wujud kasih Tuhan. Ketika dia menyertai setiap kita, itu karena dia mengasihi kita. Amin. Beresin luka hatimu. Mungkin lampu bisa diredupkan sedikit biar teman-teman punya waktu bersama dengan Tuhan. Tuhan, hambamu terbatas. Musisi bisa naik. WL Singer bisa bantu. Tapi aku percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang tidak terbatas. Biarlah setiap kami malam hari ini Tuhan, dengan segala apapun yang kami bawa ke tempat ini, hati yang luka, hati yang pahit, masa lalu yang kelam Tuhan. Aku percaya malam hari ini Kau mengubahkan setiap hati Tuhan. Satu kisah Daud yang menarik teman-teman.
Kenapa dia bisa mengalami Tuhan begitu dahsyat? Daud itu kecilnya dibuang sama papa mama, boleh musik boleh tetap main, gak apa-apa. Papa mamanya gak suka, ya kan? Bahkan saat Samuel mau mengurapi, dia tanya, masih ada anak yang lain gak? Sampai seperti itu, saking gak diindahkannya. Tetapi bagaimana dia bisa mengalami Tuhan? Dia lepaskan kasih itu kepada orang-orang yang pernah menyakiti dia, yang menolak dia. Malam hari ini, lepaskan kasih itu untuk setiap orang, siapapun, sahabatmu, papa mamahmu, mentor pelayananmu, gembalamu, temanmu, gurumu yang pernah menyakiti engkau. Lepaskan kasih itu, berikan pengampunan untuk setiap mereka. Maka lukamu akan sembuh. Malam hari ini engkau akan disembuhkan dengan luar biasa dan engkau akan terbang tinggi bersama Tuhan. Raja Wali tidak akan pernah bisa terbang tinggi ketika sayapnya luka. Engkau tidak akan pernah bisa dibawa Tuhan terbang tinggi, janjinya nggak akan pernah terjadi dalam hidupmu ketika sayapmu masih luka. Ketika kau nggak sembuhkan itu. Sembuhkan itu malam hari ini. Dan biarlah Tuhan akan membawa engkau terbang dan terbang lebih tinggi lagi. Percaya, Tuhanmu sanggup. Tuhanmu masih sanggup. Kalau Tuhan bisa melakukannya kemarin, dulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya Tuhan pun masih bisa. Mari kita pujikan pujian ini. Ajar kami untuk bisa mengampuni Tuhan. Ajar kami untuk bisa melepaskan kasih itu. Sia-siakan momen ini. Biarlah Tuhan menjamah setiap kita. Haleluya Tuhan. Ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, ketika engkau gak bisa ngampuni, ketika engkau menyakiti, engkau sedang menyakiti Tuhan Allahmu. Dia yang sudah menebus engkau dengan darahnya. Lepaskan pengampunan itu. Lepaskan pengampunan itu. Doakan mereka yang pernah menyakiti engkau. Doakan mereka, berkati mereka. Dan biarlah engkau akan menang malam hari ini. Amin. Setiap kami Tuhan. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hatimu Tuhan. Amin, 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 amin. Tuhan sayang kepadamu. Engkau berharga di mata Tuhan. Tuhan akan bawa engkau lebih dan lebih lagi. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang berdoa sama Tuhan. Kalau engkau gak mampu, bilang sama dia, Tuhan mampukan aku. Sulit Tuhan untuk mengampuni papa mamaku. Sulit Tuhan untuk mengampuni sahabatku. Sulit Tuhan untuk mengampuni mentorku.
setiap kita. Untuk mendoakan mereka yang pernah menyakiti Engkau. Yang membuat hari-harimu buruk. Yang membuat engkau gak bisa lihat gambar dirimu. Statement-statement yang mungkin menyakiti engkau. Merendahkan engkau. Doakan mereka. Lepaskan pengampunan. Engkau berharga di mata Tuhan. Dan berjalanlah bersama Dia. Karena Dia pribadi yang mengasihimu. Haleluya Yesus, kami percaya Tuhan. Engkau pakai setiap mereka Tuhan. Engkau berharga anak muda. Engkau luar biasa. Engkau istimewa. Engkau keren. Engkau bertalenta. Engkau pandai. Engkau baik. Semua hal yang baik Tuhan sudah berikan buat setiap engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Kau jamah setiap hati. Engkau jamah setiap hati. Beres malam hari ini Tuhan. Beres malam hari ini Tuhan. Lepas semua sakit itu, lepas, mereka boleh sembuh. Mereka boleh berkemenangan di dalam Tuhan. Engkau boleh membawa mereka terbang tinggi seperti yang Tuhan rancangkan dalam hidup mereka. Berkati setiap mereka Tuhan. Berkati setiap mereka Tuhan. Mereka berharga di mata-Mu. Mereka berharga di mata-Mu Tuhan. Mereka berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau Tuhan yang luar biasa. Kau baik Tuhan. Malam hari ini kami percaya Roh Kudus masih bekerja untuk setiap hati. Pemulihan demi pemulihan terjadi malam hari ini. Hai engkau anak-anak muda yang berkemenangan, berikan sorak-sorai-Mu buat Tuhan kita yang dahsyat. Mulai malam hari ini engkau menang atas segala sakit hatimu, engkau menang atas segala lukamu. Tuhan akan bawa engkau lebih tinggi bersama dengan Dia. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Hamba terbatas. Tapi kami percaya Engkau Tuhan yang tidak terbatas. Engkau sanggup lebih-lebih lagi Tuhan. Bekerja untuk setiap mereka yang mendengar firman malam hari ini. Rema boleh mereka tangkap. Mereka boleh melakukannya dalam kehidupan mereka. Firman menjadi makanan mereka sehari-hari. Setiap hari mereka boleh mengerti lebih-lebih dan lebih lagi rahasia firman-Mu untuk kehidupan mereka Tuhan. Mereka menjadi anak-anak muda yang berkualitas. Tidak gampangan, tidak baperan. Anak muda yang luar biasa, punya integritas yang tinggi. Punya hati yang penuh kasih. Anak muda yang super, anak muda yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami bersyukur untuk urapan yang Tuhan berikan untuk setiap kami. Pemulihan demi pemulihan. Terima kasih Bapa, kemenangan terjadi di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang mengasihi Tuhan, yang mengalami Tuhan malam hari ini, katakan sama-sama, amin. Terima kasih Kak Tika untuk firman-Nya malam hari ini. Hari ini AB ulang tahun ya, betul ya? Maju dulu sini, tadi belum dipanggil ya. Oke, maju sini, kita berdoa buat AB juga ya. Tadi kelewatan. Oke, ya kita berdoa dulu. AB ulang tahun keberapa B? 23 B? Beneran?
teman-teman. Kita berdoa buat AB dulu ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau saat ini AB berulang tahun yang ke-23 tahun, kami percaya 23 tahun bukan waktu yang singkat, Tuhan sudah menyertai kehidupannya. Tuhan, biarlah masa depannya ada di tangan-Mu Tuhan, dia bisa mengerti kehendak Tuhan untuk kehidupannya. Tuhan berkati masa mudanya Tuhan, pakai kehidupannya Tuhan urapi, Tuhan banyak berbicara kepada AB Tuhan, sehingga melalui kehidupannya Tuhan, dia bisa terus berjalan bersama dengan Tuhan dan banyak orang-orang bisa mengenal Engkau melalui kehidupannya. Berkati pekerjaannya Tuhan, apapun yang AB kerjakan Tuhan buat berhasil, dan biarlah melalui kehidupannya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, kami serahkan teman kami AB ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat ulang tahun, foto cekrek sudah. Oh ada juga. Ya, oke. Foto dulu. Oke, selamat ulang tahun, thank you. Jangan lupa teman-teman, besok hari Minggu silakan bisa datang ibadah di jam 7 atau jam 9 pagi. Oke, yuk kita akan pulang bersama-sama, kita angkat tangan kita menerima berkat Tuhan. Anak-anak muda yang luar biasa, jika kau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, maka diberkatilah masa mudamu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah studimu, dan diberkatilah pekerjaanmu. Tuhan akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan naik terus dan tidak akan pernah turun. Diberkatilah keluargamu dan hubunganmu dengan mereka di dalam perlindungan yang sempurna. Sekarang pulanglah ke rumah masing-masing dengan bawa berkat dan kasih Tuhan yang terbaik. Terpujilah nama Yesus dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Semua yang percaya sama-sama kita katakan, amin. God bless you all.